Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa sudah masuk bulan Juli tahun 2021. Kita sudah merasakan penyertaan Tuhan selama setengah tahun 2021. Kita bersyukur kita boleh masuki bulan yang baru, bulan Juli, atas anugerah dan kebaikan daripada Tuhan. Nah, kalau begitu semuanya Kakak Ros mau tanya dulu, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Yes. Kakak Ros senang sekali kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena Tuhan senantiasa baik bagi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa beserta kita. Oke adik-adik, dengan semangat Kakak Ros undang semua bangkit berdiri. Ayo semuanya semangat bangkit berdiri. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum beribadah kepada Tuhan tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang tidur sambil beribadah, tidak boleh ada yang main HP sambil beribadah. Semuanya harus bersikap yang baik ya. Oke adik-adik yang kekasih, mari kita hari ini dengan semangat memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata I love you Jesus. Kita mau berdoa ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau bawa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena perkenanan Tuhan kami boleh kembali merasakan nafas hidup yang baru, kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sepanjang malam yang boleh kami lalui, kami boleh aman dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan baik sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dan boleh kuat sehat untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami semua baik hamba-Mu yang ada di tempat ini, adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, kita nyangkau berkati kami semua, Kau kuduskan, sucikan sehingga kami layak untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semuanya silahkan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Semuanya semangat ya sambil bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
membuat kita bersuka cita selain Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa membuat kita bersuka cita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita sukacita, girang gembira untuk selalu menjalani kehidupan kita. Oke adik-adik kasih, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Semuanya kembali bangkit berdiri ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Habib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali adik-adik. Saat ini kita akan menjalankan persembahan kita. Semuanya siapkan persembahannya. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Mendoakan persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk pendidikan kita, kegiatan kita sehari-hari, kegiatan sekolah minggu, dan yang perlu kita doakan semua sepanjang hari minggu ini. Biarlah kita semua sama-sama saling mendukung dalam doa ya. Semuanya duduk yang manis, kita akan berdoa. Doa syafaat kita dan sekaligus doa persembahan kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Secara khusus anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan boleh jaga, Tuhan peliharakan dalam keseharian mereka, baik ketika bersama dengan keluarga mereka, baik ketika mereka bermain bersama dengan teman-teman mereka, bahkan dalam pendidikan mereka sekalipun masih harus menempuh pendidikan dari rumah mereka. Kami bersyukur bahwa sempurna kasih dan pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak kami. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa tetap menolong dan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih khusus umur yang panjang. Tuhan, masa depan yang terindah, biarlah kiranya boleh menjadi bahagia kehidupannya. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu, bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam bidang sekolah minggu ini. Terima kasih juga bahwa Tuhan boleh menolong mereka dalam keseharian mereka, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Terima kasih bahwa semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu
boleh juga dituntun oleh Tuhan dalam menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, terlebih khusus dalam membimbing akan semua anak-anak-Mu kepada jalan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, menyerahkan akan semua anak-anak sekolah minggu kami. Tuhanlah kiranya akan terus memberkati, berkati di dalam pendidikan mereka Tuhan, secara khusus ke depan ini mereka akan masuk dalam tahun ajaran yang baru. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong semua anak-anak kami, sehingga mereka senantiasa berhasil di dalam perjuangan pendidikan mereka. Semua biaya yang mereka butuhkan dalam pendidikan mereka Tuhanlah yang akan mempercukupkannya bagi mereka. Berkati terus anak-anak kami dalam keseharian mereka, berikan pertumbuhan yang baik, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati Tuhan dalam pergaulan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan biarlah kiranya Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan melindungi semua anak-anak sekolah minggu-Mu ini Tuhan, sehingga kian hari mereka kian bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin mengasihi Tuhan, boleh taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua mereka dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu, mendoakan akan semua pembimbing sekolah minggu. Terima kasih bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka, menolong dan menyertai dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam bidang sekolah minggu ini. Berikan kesehatan kepada mereka, perlengkapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka mampu melayani Tuhan dalam bidang sekolah minggu ini, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, berkati dalam kehidupan mereka, berkati di dalam pekerjaan mereka. Terlebih Tuhan berikan kemampuan di dalam membimbing, dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu dalam hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Dan kami juga bersyukur bahwa dalam ibadah ini anak-anak sekolah minggu-Mu telah membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan mereka Tuhan, supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati semua anak-anak-Mu, sehingga di dalam kehidupan mereka berkat-berkat yang baru dari Tuhan boleh mereka nikmati. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik yang kasih, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ita. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya harus bangkit, bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian Bapa Ku Datang Padamu.
adik-adik? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo semuanya, sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada hari ini, adik-adik sudah harus menyiapkan Alkitabnya ya. Duduk yang manis. Ya, duduk yang manis. Yang sudah tahu membaca, semuanya sudah harus pegang Alkitab ya. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga, memelihara kami, bahkan telah menyertai kami dalam ibadah kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, memahami akan cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa mampukan untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah buka Alkitabnya? Buka dan silakan adik-adik mencari dalam kitab 1 Samuel. Sudah? 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah? Buka kitab 1 Samuel pasal yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau semua sudah mendapatkannya, sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, bacaan kita, renungan kita pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Bagaimana Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dari bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel, nanti adik-adik sekolah minggu baca ya, mulai dari Samuel 1 supaya adik-adik sekolah minggu paham tentang lahirnya Samuel. Nah, di sini kakak Ita akan menceritakan bagaimana Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Di rumah Elkana sesuatu terjadi keajaiban. Nah, Samuel yang kecil sudah lahir. Nah, keajaibannya itu Samuel yang kecil sudah lahir. Ibu Samuel yang bernama Hana
sangat senang sekali karena anak yang dia nanti-nantikan, anak yang dia nanti-nantikan dari Tuhan, akhirnya diberikan juga kepada Hana. Akhirnya lahirlah Samuel. Hana sangat senang sekali. Ia memelihara Samuel dengan penuh kasih sayang, mendidiknya dengan baik, sehingga Samuel menjadi anak yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semakin hari, mulai dari kecil sekali Samuel, seperti adik-adik sekolah minggu yang sekarang, sampai dia besar, dia sungguh mengasihi Tuhan. Dia senang melayani akan Tuhan. Itulah sebabnya Samuel senang sekali ya, ketika ibunya Samuel, siapa lagi namanya? Hana. Dan dibawanya ke rumah Tuhan. Dia mengajak Samuel untuk dibawa, untuk diserahkan kepada Tuhan. Dibawanya lah ke rumah Tuhan. Di bacaan kita tadi katakan Samuel dibawa ke mana? Di Silo. Nah, saat itu mamanya bilang begini, Sam, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Kemudian Samuel dengan senang sekali, ya, karena dia dari kecil dia sungguh senang kalau dibilang pergi di rumah Tuhan. Dia senang sekali kalau diajak sama mamanya untuk pergi ke rumah Tuhan. Siapa di sini yang adik-adik sekolah minggu senang sekali kalau mamanya bilang, ayo pergi sekolah minggu? Siapa yang senang sekali kalau mamanya suruh pergi untuk ke sekolah minggu, untuk gereja bersama-sama? Waktu kita dulu masih gereja, masih sekolah minggu tatap muka, masih berkumpul di gereja untuk beribadah, siapa yang senang sekali kalau disuruh datang ke gereja? Itu anak yang hebat, karena dari kecil sudah ada kerinduan untuk mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau datang melayani Tuhan, ya. Itu namanya anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Atau adakah adik-adik sekolah minggu di sini kalau disuruh datang ke gereja, ada yang masih tidur, sudah jam 8. Sudah jam 8, sudah waktunya kita sekolah minggu, masih ada yang di tempat tidur. Apakah masih ada yang seperti itu sekarang? Sudah tahu ibadah, walaupun di rumah sekarang kita ibadahnya di rumah, tapi kalau sudah tahu jam 8, sudah lihat jam 8, sudah waktunya untuk gereja bersama-sama beribadah, masih ada yang tidur. Belum lagi mandi. Padahal sudah disuruh bangun sama mamanya, sama bapaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu itu tidak boleh dilakukan lagi ya. Kita belajar dari Samuel, bagaimana dia senang sekali kalau diajak sama mamanya untuk pergi ke rumah Tuhan. Ya. Nah, kenapa Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan? Di sini kakak kita akan menjelaskan apa yang nama arti dari Hana. Hana artinya elok atau menyenangkan, dan Samuel artinya anak yang diminta. Karena kalau kita baca dari 1 Samuel, kita baca di kitab Samuel bahwa Hana berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan semua doa dan harapannya kepada Tuhan Yesus. Karena sangat mustahil ya, secara manusia Hana tidak mungkin bisa melahirkan lagi. Hatinya sangat sedih sekali karena dia dulu sering diejek bahwa dia tidak akan bisa memiliki anak. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup, walaupun secara manusia tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan sudah bilang jadi, maka terjadilah. Makanya arti dari nama Samuel itu adalah anak apa? Anak yang diminta. Nah, Hana sungguh bersyukur karena itu sudah janjinya kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan dia anak. Karena Hana sudah tidak percaya bahwa dia sudah bisa melahirkan,
Tapi waktu dia berdoa terus, dia bilang begini, Tuhan, kalau saya melahirkan nanti anakku saya kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan dia anak dan diberi namalah Samuel. Nah, Hana adalah orang yang takut akan Tuhan, makanya dia kembali menyerahkan anak yang diberikan oleh Tuhan, diserahkan kepada Tuhan juga. Dia kembali hidup di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus seperti Samuel ya. Mulai dari kecil dia sudah mau dan senang untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan kalau kita masih kecil itu seperti apa, Kakak Ita? Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih kecil? Kita tidak bisa melayani Tuhan, memimpin puji-pujian di gereja karena kita masih kecil. Tidak hanya itu saja untuk melayani Tuhan. Anak sekolah minggu melayani Tuhan juga bisa dengan mengasihi teman-temannya, menghormati ayah dan ibunya. Kemudian kalau datang ke gereja, lihat sampah di gereja, diambil itu sampah, kemudian disimpan di tempat sampah di tempatnya, itu juga melayani Tuhan. Kalau kita lihat gereja kotor, kita ambil sapu, itu juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Kita melayani kepada Tuhan. Yang penting saat kita melayani Tuhan, jangan lihat sampah, deh sampah, ambil buang dengan muka marah-marah. Itu tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat dari bacaan kita, Samuel waktu disuruh diajak sama mamanya, Sam, ayo kita pergi ke gereja, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Senang sekali Samuel, dengan senang, bahkan dia dengan memuji-muji Tuhan, berjalan sambil bernyanyi, karena dia senang sekali kalau diajak ke sekolah minggu. Dia senang sekali kalau diajak pergi ke gereja. Nah, harapan Kakak Ita, adik-adik sekolah minggu, nanti kalau Tuhan sudah mengizinkan kita untuk sekolah minggunya di gereja, tidak ada lagi yang bermalas-malasan untuk datang ke gereja. Ya, semuanya kalau kita sudah gereja, sudah bertatap muka, sudah bisa sekolah minggu di rumah Tuhan, semuanya tidak ada lagi yang terlambat. Kalau gereja jam 8, semuanya sebelum jam 8 sudah harus ada di rumah Tuhan. Ya, jangan gereja jam 8 baru ada yang bangun, belum lagi mandinya, belum lagi minum susunya. Sampai di gereja orang sudah doa firman. Kalian mau dapat apa? Tidak dapat berkat. Ya, pasti Tuhan sedih sekali. Kenapa anakku malas sekali? Nah, saya sudah berkati, saya sudah kasih dia kepintaran, sudah naik kelas, ya. Semuanya sudah pasti naik kelas, ya. Nah, Tuhan bilang gini, sudah bisa kasih dia naik kelas, tapi kenapa giliran datang ke gereja masih ada yang terlambat? Nah, itu dia inti dari pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana adik-adik sekolah minggu mengerti bahwa Samuel itu adalah anak yang diberikan, anak yang diminta, yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita mengenai tentang Samuel, adik-adik sekolah minggu juga dapat mempelajari bahwa ada kerinduan berada di rumah Tuhan. Siapa di sini kalau sudah hari Sabtu senang sekali, rindu sekali mau pergi ke gereja hari Minggunya? Harus kita belajar dari Samuel tentang ketaatannya, tentang semangatnya di dalam melayani Tuhan. Dan tujuan pembelajaran kita tentang Samuel hari ini bahwa anak-anak itu, anak-anak sekolah minggu dari kecil sudah harus senang datang di rumah Tuhan untuk beribadah di sekolah minggu. Harus senang melayani Tuhan. Ingat ya, melayani Tuhan bukan hanya memuji Tuhan di depan, berdoa tidak juga. Bisa dengan kita misalnya ada sampah tadi yang seperti Kakak Ita bilang, ambil sampah di gereja dan buang di tempatnya. Tapi harus dilakukan dengan hati yang senang, hati yang gembira, ya. Jangan dede, apa ini, apa itu, disuruh-suruh langsung muka jelek. Tidak boleh. Tuhan kasihkan kita, Kakak Ita percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu punya senyum yang manis. Mana senyum yang manisnya dulu?
Nah, cantik-cantik dan cakep-cakep. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari melihat bagaimana Samuel dari kecil sama seperti kalian. Walaupun ia sudah diserahkan untuk melayani Tuhan, dia tinggal di rumah Tuhan. Apakah Samuel senang? Ya, sungguh dia senang. Dan itu harapan kita juga ya, bahwa adik-adik sekolah minggu juga harus senang kalau dibilang datang ke gereja. Nah, kalau Tuhan sudah izinkan kita tatap muka, ingat ya, sudah tidak ada boleh lagi yang terlambat untuk datang ke gereja. Jam 8 sekolah minggu, sebelum jam 8 sudah harus ada di gereja. Itu namanya anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk berada di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, bahwa bagaimana Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan karena dia sungguh menerima mujizat dari Tuhan, bahwa dia mau memiliki seorang anak, dan anaknya nanti itu ketika dilahirkan dia akan menyerahkannya kembali kepada Tuhan untuk dipakai untuk melayani akan Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bisa adik-adik lakukan, adik-adik bisa pahami ya, bahwa apa yang kita doakan di dalam Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Belajar dari Hana, Hana sabar, Hana taat, dia tetap sabar, dia tetap taat, setia di dalam doa, dia tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus bisa memberikan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita bisa bertatap muka ya. Demikianlah ibadah kita, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami Tuhan Yesus untuk boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang sabar di dalam melayani akan Tuhan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang penuh dengan semangat sedari kecil kami untuk mau melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Sungguh indah ya. Semoga harus adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sama-sama kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini. Oke, saat ini sebelum Kakak Ros menutup ibadah hari ini, setelah doa berkat, jangan dulu matikan YouTube-nya ya. Kita akan masih ada acara satu lagi, yaitu kita akan melepas kedua hamba Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Samedi dan juga Ibu Pendeta Nelda yang akan melanjutkan tugas pelayanannya di Jemaat Lengkong di Toraja. Dan pada kesempatan ini kita akan berikan acara perpisahan sebagai sama-sama kita bersekutu dalam jemaat Tuhan di Gereja Kibat Barangpodong, khususnya dalam persekutuan sekolah minggu. Oke, jadi sebelum itu, setelah doa berkat selesai, adik-adik jangan dulu matikan YouTube-nya ya. Oke, nah sebelum doa berkat kita akan menyanyi Burung Pipit. Tidak
doa berkat. Dan doa berkat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Kita berdoa. Terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu di dalam mereka beribadah kepadamu. Dari kiranya ibadah yang mereka lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan kembali menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dalam sepanjang 1 minggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jaga dan sertai mereka. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Anak-Nya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, seperti yang harus saya sampaikan bahwa kita akan adakan perpisahan dengan kedua hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Samedi di MPH dan juga Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Nah, acara ini akan dipimpin oleh Kakak Ita. Kakak Ita, silakan. Hai adik-adik, bagaimana ibadahnya? Semuanya sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah dengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang seperti tadi Kakak Ros katakan bahwa hari ini kita akan melepaskan dengan sukacita, melepas dengan kegembiraan perpisahan kita dengan Bapak Pendeta Samedi dan Ibu Pendeta Nelda. Pasti ada di sekolah minggu, ada yang sedih, tapi semuanya harus sedih, tetap gembira ya, bahwa kesedihan walaupun berpisah, tetapi kita boleh saling mendoakan. Jadi itu yang menjadi kegembiraan kita, walaupun Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita dalam sekolah minggu kita, tetapi ada doa. Kita bisa dekat selalu, kita selalu doakan, kita terus dukung Bapak Pendeta Samedi dengan Ibu Pendeta Nelda. Nah, pasti ada semua rindu lihat, kita panggil Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Adik-adik sekolah minggu masih kenal dengan Bapak Pendeta Samedi? Masih kenal dengan Ibu Pendeta Nelda? Pasti kalian sedih sekali ya, karena acara perpisahan kita tidak bisa kita lakukan secara langsung bertatap muka di gereja, karena sudah kurang lebih kita bertemunya, kita berjumpanya, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta berjumpa dengan kalian itu melalui YouTube, tapi itu tidak mengurangi semangat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, pastinya sebelum Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta akan meninggalkan kita, mungkin ada kata-kata sapaan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang mungkin nanti tidak sempat ketemu dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami persilahkan. Ya, adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat dong. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali walaupun hanya lewat media online. Saya mau sampaikan kepada adik-adik, tetap rajin ya, tetap semangat, jangan lupa tetap rajin berdoa juga, dan yang penting di sini adalah tetap setia beribadah, karena itu adalah sebuah hal yang patut kita kerjakan sebagai anak Tuhan, yang harus kita lakukan untuk kita dapat menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau dari Ibu Pendeta mungkin mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, karena sudah 1 tahun Ibu Pendeta, pasti Ibu Pendeta sudah rindu kan sama adik-adik sekolah minggu? Rindu apanya tahu Ibu Pendeta? Rindu peluk juga. Waduh, pasti yang di rumah juga ini sudah rindu sekali untuk mau berpeluk sama Ibu Pendeta. Nah, mungkin ada yang Ibu Pendeta mau sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kita. Oke, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Terima kasih bahwa kita sudah sama-sama dalam persekutuan sekolah minggu dalam jemaat Tuhan selama 5 tahun.
Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, mohon maaf kepada semua anak-anak sekolah minggu kalau selama kebersamaan kita ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati sekolah minggu. Dan sebagai pesan bahwa anak-anak sekolah minggu tetap setia di dalam Tuhan, rajin juga belajar, harus jadi anak yang tahu untuk menghormati orang tua, menghormati semua guru-guru pembimbing, dan harus rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi lain waktu. Kalau kalian dimanapun kita bertemu, kalau kami tidak lihat, kalian yang sapa, kalau kami yang lihat, kalian akan sapa. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan akan berkati semua. Ya, adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang bertanya, tahu Ibu Pendeta mau pindah pelayanan kemana? Kami mau pindah pelayanan di gereja Baik Jemaat Lengkong di Tanah Raja. Jadi kalau mau rekreasi di daerah Rantepau, hubungi Ibu Pendeta. Wah, siap Ibu Pendeta. Baik, adik sekolah minggu, kita titip salam ya untuk teman-teman sekolah minggu di gereja Baik Jemaat Lengkong. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, selamat melayani tempat yang baru. Salam dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih.